Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita akan memeriksa kebersihan dan kerapian kita terlebih dahulu. Nah, anak-anak semua bisa melihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak dan rapikan bajunya untuk dimasukkan ke dalam. Oke? Sudah siap, Bu. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, silakan kepada ketuanya Risma Yusefa untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Siap, gerak. Baik. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah selesai anak-anak berdoanya? Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu semua silakan lihat teman di sebelah kiri kanannya siapa yang tidak hadir ya. Oke. Risma? Hadir, Bu. Risma hadir ya. Salsa? Hadir, Bu. Salsa juga hadir. Adela? Hadir, Bu. Adela hadir ya. Dia? Hadir, Ibu. Dia juga hadir. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Seperti biasanya, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Sudah selesai ya anak-anak? Anak Ibu semua tahu kan komitmen kita sebelum belajar? Nah, sebelum belajar itu, seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita itu harus tertib, santun, dan disiplin. Nah, paham kan anak-anak? Paham. Paham, oke. Untuk meningkatkan semangat pagi anak-anak Ibu semua, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Oke? Oke, Bu. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, direngkapkan, putar ke bilangan. Kaki depan dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas tangan kita, tinggikan keduanya. Badan kita bungkukkan, dengan rajin wahai umat, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Nah, anak-anak Ibu semua, kalian tahu tidak ini apa? Botol, Bu. Botol. Nah, betul, ini adalah botol minum. Menurut anak-anak Ibu, benda ini bisa diisi sesuatu tidak? Bisa. Bisa. Dengan Air, dengan Bu. air, Bu, betul. Dengan benda lain juga betul. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa benda ini bisa diisi air atau diisi sesuatu yang lain? Karena ada lubangnya. Nah, betul, karena ada ruang di dalamnya. Nah, atau ada lubang di dalamnya. Betul, betul. Nah, kalau ini menurut anak-anak Ibu, kertas ini bisa diisi sesuatu nggak di dalamnya? Tidak.
Tidak, ya. Karena apa? Tidak ada lubang, Nah, Bu. karena tidak ada lubang di dalamnya atau tidak ada ruang di dalamnya. Nah, sesuai topik pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari mengenal bangun ruang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus anak-anak ibu capai, yang pertama yaitu anak-anak ibu bisa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, anak-anak ibu bisa mengetahui bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari yang sering anak-anak ibu ketemui. Yang ketiga, anak-anak ibu bisa mengidentifikasi atau meneliti ciri-ciri bangun ruang seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, yang keempat yaitu anak-anak ibu bisa menunjukkan bagian-bagian dari sisi tersebut, rusuk, titik sudut, dan bagian ruangnya. Oke? Nah, merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita akan membahas tentang bangun ruang. Nah, sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu apa itu cerita yang akan Ibu sampaikan tentang Adi, seorang arsitek cilik. Nah, anak-anak Ibu semua bisa melihat kan yang Ibu tampilkan ini? Nah, di desa Santorini terdapat seorang arsitek cilik bernama Adi. Adi suka bermain dengan bangun-bangun ruang. Suatu hari, dia menemukan kotak ajaib di toko mainan. Di dalam kotak ajaib tersebut terdapat beberapa barang yang memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti kubus, balok, tabung, bola, dan kerucut. Nah, Adi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang kotak-kotak ini. Dia ingin merancang bangunan untuk pertunjuk bermain untuk teman-temannya. Nah, tetapi dia memerlukan bantuanmu. Nah, ayo kita bantu Adi dengan menemukan informasi tentang ciri-ciri setiap kotak ajaib. Bagaimana cara mengenali kubus, balok, tabung, bola, dan kerucut? Apa ada benda lain yang berbentuk kubus, balok, tabung, bola, dan kerucut? Nah, bagaimana kita dapat mengukur sisi dan sudut-sudutnya? Nah, tentu saja pertanyaan itu tidak tahu jawabannya. Adi tidak tahu jawabannya dan dia butuh bantuanmu. Nah, kamu bisa membantunya dengan menyelidiki dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita berpetualang bersama Adi untuk mengungkap rahasia kotak-kotak ajaib ini. Nah, sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak seperti apa bentuk benda-benda kubus, balok, tabung, bola, atau kerucut? Tidak. Tidak. Nah, jadi anak-anak ibu semua bisa memperhatikan video yang akan ibu tampilkan. Ayo teman-teman kita belajar bangun ruang. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Banyak bentuk bangun ruang di sekitar kita. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Setelah mendengar lagu mengenal bangun ruang tadi, anak-anak ibu udah pasti tahu kan apa itu balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut kan? Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, untuk anak-anak ibu, silakan memperhatikan layar yang ibu tampilkan. Nah, di sana ada macam-macam bangun ruang. Coba yang pertama ini bangun apa? Kubus, Bu. Kubus. Kubus, betul. Ini adalah bangun ruang kubus. Nah, kalau ini
Balok, Bu. Nah, betul. Ini juga bangun ruang jenis balok. Kalau yang ini Tabung, Bu. tabung, betul. Ini adalah bangun ruang jenis tabung. Kalau ini Bola, Bu. ini bola, betul. Ini bangun ruang jenis bola. Nah, yang terakhir, ini apa? Kerucut, Bu. Betul, ini adalah kerucut. Nah, setelah anak ibu memperhatikan video sebelumnya, anak-anak ibu dapat mengetahui macam-macam jenis bangun ruang yang ibu tampilkan. Lalu bagaimana dengan contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari? Coba anak ibu perhatikan yang ibu tampilkan. Ada yang tahu ini apa? Lemari, Bu. Lemari, Bu. Betul, ini adalah lemari. Nah, lemari ini merupakan contoh dari bangun ruang dari balok. Kalau yang ini? Dadu, Bu. Dadu, betul. Ini adalah dadu yang merupakan contoh bangun ruang dari kubus. Kalau ini? Celengan, Nah, Ibu. ini celengan. Celengan ini merupakan contoh dari bangun ruang tabung. Kalau ini? Topi. Nah, ini adalah topi petani, betul. Nah, ini merupakan contoh dari bangun ruang jenis kerucut. Kalau yang ini? Nah, betul. Semangka, Ini Bu. adalah semangka. Nah, semangka ini merupakan contoh bangun ruang dari bola. Nah, sekarang ibu mau mengajak anak-anak ibu semua untuk bermain game. Nah, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok. Yang dimana satu kelompok itu terdiri atas 2 orang. Jadi semuanya ada 2 kelompok. Nah, sebelum memulai game ini, ibu akan menjelaskan cara bermainnya. Yang pertama yaitu nanti setiap kelompok akan maju ke depan. Yang berdua tadi akan maju ke depan dan ibu telah di sisi kiri ibu telah menyediakan kotak yang dimana di sana telah dituliskan nama bangun ruang tersebut. Nah, sebelah kanan ini anak ibu akan menemukan berbagai jenis contoh bangun ruang. Nah, jika ibu menyebutkan nanti satu jenis bangun ruang, nah anak ibu akan mengambil jenis bangun ruang tersebut dan memasukkan ke dalam 6 jenis kotak yang telah ibu tuliskan namanya. Sesuai dengan aba-aba ibu nanti, ibu akan menyebutkan nama bangun-bangun ruang tersebut ke dalam kotak. Nah, anak ibu nanti akan berlari menuju kotak yang telah ibu beri nama tersebut. Paham kan anak-anak ibu semua? Paham, Bu. Oke, Oke, setelah kita memainkan game tadi, semuanya anak-anak ibu itu sangat pintar-pintar, semuanya sangat-sangat hebat, semua jawaban betul. Oke, kita apresiasi terlebih dahulu untuk anak-anak ibu semua dan untuk kita semua. Hore! Nah, setelah anak ibu bermain game tadi, ibu akan menjelaskan berbagai jenis akan menjelaskan ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Ciri-ciri dari bangun ruang yang telah kita pelajari tadi, yang telah kita mainkan juga tadi melalui game tersebut. Nah, melalui PT ini dan video ini, silakan anak-anak ibu semua untuk memperhatikan ke depan ya, agar anak-anak ibu tahu apa itu rusuk, titik sudut, sisi, pada bangun ruang yang 6 tadi. Oke? Oke, Bu. Oke. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu sisi? Tidak, Bu. Nah, sisi adalah bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Nah, sisi pada bangun ruang tersebut berbentuk bangun datar. Seperti anak ibu belajar persegi panjang, segitiga, itu adalah bangun datar. Selanjutnya rusuk.
Nah, rusuk ini adalah pertemuan antara dua sisi-sisi tersebut. Nah, rusuk pada bangun ruang tersebut sama dengan ruas garis. Sedangkan pada titik sudut pada bangun ruang adalah pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Jadi rusuk-rusuk tadi akan membentuk suatu titik sudut dari rusuk-rusuk yang kita satukan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak ibu memperhatikan video dari ciri-ciri kubus. Untuk ciri-ciri bangun ruang yang bernama bangun ruang kubus. Pada kubus, kita akan melihat ciri-cirinya. Yang pertama, kubus memiliki rusuk. Perhatikan garis yang berkedip atau garis yang berputar. Kita akan menghitung jumlahnya. 1, 2, kemudian ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ada 12 garis yang bergerak, itu tadi adalah rusuk. Jumlahnya 12. Kemudian, ada lagi ciri-ciri dari bangun ruang, yaitu titik sudut. Titik sudut pada kubus bisa kalian perhatikan baik-baik ya, lingkaran berwarna hitam, dan jangan lupa untuk menghitungnya. Sudah mulai 2 lingkaran, 3 lingkaran, ada 4 lingkaran, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lingkaran yang kita sebut lingkaran itu adalah titik sudut. Maka pada kubus titik sudutnya berjumlah 8. Nah, ada lagi nih ciri-ciri kubus selain ada rusuk dan titik sudut, yaitu ada sisi. Nah, sisi pada kubus kita akan menghitung jumlahnya ada berapa. Kita mulai 1, 2, sisi sebelah kiri ya, 3, sisi sebelah bawah, 4, sisi sebelah atas, 5, sisi sebelah belakang, dan 6, sisi bagian depan. Jadi sisi pada kubus adalah 6. Ada di samping kanan dan kiri, atas dan bawah, depan dan belakang. Itu tadi ciri-ciri dari kubus, ada titik sudut, rusuk, dan sisi. Setelah kita memperhatikan ciri-ciri kubus tadi, kita dapat menentukan sisi-sisi pada kubus. Nah, yang pertama yaitu ada sisi A, B, C, D. Anak-anak ibu bisa melihat di sini ada A, B, C, dan D. Itu merupakan sisi yang pertama. Sisi yang kedua yaitu E, F, G, H. Itu merupakan sisi keduanya. Yang ketiga, kita bisa melihat pada sisi A, B, F, E. Nah, selanjutnya yang keempat sisi B, C, G, F. Yang kelima yaitu sisi C, D, H, G. Yang keenam sisi A, D, H, E. Rusuk-rusuk pada kubus tersebut, yang pertama kita bisa melihat rusuk AB. Di sini ada rusuk AB 1. Yang kedua rusuk BC, BC. Yang ketiga rusuk CD. Yang keempat rusuk DA. Yang kelima ada rusuk EF. Yang keenam ada rusuk FG. Yang ketujuh ada rusuk GH. Yang kedelapan ada rusuk HE, betul. Yang kesembilan rusuk AE, betul. Yang ke-10 rusuk BF, betul. Yang ke-11 rusuk CG. Nah, yang terakhir coba, ada yang tahu rusuk apa? Rusuk DH. Betul, ada rusuk DH. Jadi jumlah pada rusuk kubus itu ada 12 rusuk. Nah, jadi selanjutnya kita akan menentukan titik sudut pada kubus. Nah, titik sudut pada kubus itu ada 8. Coba ada yang tahu apa itu titik sudut? Coba anak ibu sebutkan titik sudut yang ada pada kubus yang ibu tampilkan ini. Titik sudut A. Betul, ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H.
Nah, titik sudut pada kubus ini ada 8. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak ini bangun ruang apa? Balok itu, Bu. Apa, Salsa? Balok, Bu. Betul, ini adalah balok anak-anak. Ini adalah bangun ruang balok. Nah, sisi-sisi pada balok ini ada yang tahu berapa? 6. Betul, ada 6 sisi. Nah, sisi yang pertama yaitu sisi A, B, C, D. Betul. Lanjut ya, lagi Risma. ABFE. Sisi A, B, F, E. Betul. Ayo dia. EDGH, Sisi C, Bu. D, G, H. Betul juga. Ayo dia. FGH, Sisi Bu. F, G, H. Betul. Lanjut. Ada sisi B, C, G, F. Lanjut. Ada sisi A, D, H, E. Betul. Nah, jadi jumlah sisi pada balok tersebut ada 6 sisi. Nah, selanjutnya rusuk-rusuk pada balok. Nah, rusuk pada balok itu ada yang tahu berapa? 12. Betul. Ada 12 rusuk. Betul. Berarti kubus sama balok itu masih sama memiliki 12 rusuk. Yang dimana ada rusuk AB, BC, CD, AD, AE, EF, BF, FG, GH, CG, DH. Betul, berarti rusuknya ada 12 buah. Nah, titik sudut pada balok ada yang tahu berapa? Pintar. Titik sudut pada balok ada 8, sama seperti kubus. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti jumlah titik sudut pada balok juga ada 8 seperti titik sudut pada kubus. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini bangun ruang apa? Betul, ini adalah bangun ruang tabung. Nah, kita akan menentukan sisi-sisi pada tabung. Nah, tabung ini memiliki 3 jenis sisi. Yang pertama, anak-anak ibu bisa melihat pada sisi atas tabung. Itu merupakan sisi yang pertama. Yang kedua yaitu sisi alas tabung. Ini merupakan sisi pada tabung juga. Dan yang terakhir yaitu sisi selimut. Nah, sisi selimut ini yang membentuk tabung. Nah, jadi jumlah sisi pada tabung itu ada 3 jenis sisi. Oke? Oke, betul. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di mana letak rusuk pada tabung. Nah, rusuk pada tabung itu terdapat dua rusuk pada tabung. Yang pertama, rusuk pada atas atau tutup tabung. Itu rusuk yang pertama. Yang kedua, rusuk pada alas tabung. Dan itu merupakan jenis rusuk tabung. Jadi jumlah rusuk tabung itu ada 2. Nah, gambar selanjutnya ada yang tahu ini apa? Betul, ini adalah sisi kerucut. Nah, pada sisi kerucut, pada bangun ruang kerucut ini memiliki 2 sisi. Yang pertama, ada yang tahu di mana? Betul, di sisi alasnya. Nah, selanjutnya ada yang tahu lagi? Nah, betul, itu namanya sisi selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini termasuk sisi pada kerucut. Jadi, jumlah sisi pada kerucut itu ada 2. Beda dengan dari tabung tadi, sedangkan tabung memiliki 3. Nah, rusuk pada kerucut ada yang tahu berapa? 1, Bu. Berapa dia?
Betul, rusuk pada tabung itu ada satu, yaitu pada bagian alasnya. Selanjutnya titik sudut pada kerucut. Ada yang tahu berapa titik sudut pada kerucut? Silakan dia. 1. Betul, titik sudut pada kerucut itu ada satu, yaitu pada ujung puncak dari kerucut tersebut. Di sini anak-anak ibu bisa melihat yang tanda merah itu merupakan titik sudut dari ujung puncak kerucut. Nah, yang terakhir yaitu bola. Pasti anak ibu udah tahu kan apa itu bola? Nah, ada yang tahu sisi pada bola ada berapa? Nah, jadi bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Nah, titik pusat itu yang ibu beri tanda warna merah tersebut, itu merupakan titik pusat pada bola. Nah, bola ini memiliki satu sisi dan satu titik pusat dan tidak memiliki titik sudut atau rusuk. Paham kan anak-anak? Paham? Oke. Jadi setelah memperhatikan PPT yang ibu tampilkan, video yang ibu tampilkan tadi, jadi anak ibu juga paham apa itu rusuk, sisi, titik sudut, selimut tabung, dan lain-lainnya. Paham? Paham, Ibu. Paham, oke. Nah, setelah kita melakukan kegiatan proses pembelajaran tadi, anak-anak ibu telah memperhatikan video, PPT, bermain game. Nah, menurut anak-anak ibu, kegiatan tersebut menyenangkan atau biasa-biasa saja? Asik, Bu. Bahagia, Bu. Menyenangkan, bahagia, asik. Alhamdulillah semuanya ikut merasakan bahagia dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak ibu semua, bangun ruang adalah bangun yang memiliki volume atau ruang di dalamnya seperti botol yang kita pelajari tadi, yang memiliki ruang di dalamnya. Bangun ruang itu banyak sekali yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada lemari, botol minum, kardus, dadu, semangka, tong sampah, dan lain-lainnya. Bahkan juga ada topi ulang tahun, yaitu kerucut, sebagai kerucut. Nah, anak-anak ibu, jadi agar anak-anak ibu semuanya paham dan mengerti yang ibu sampaikan pada hari ini, ibu akan membagikan link soal evaluasi untuk anak-anak ibu semua agar bisa mengasah dan mengasah pembelajaran pada hari ini, memahami pembelajaran pada hari ini agar mengerti. Nah, anak-anak ibu bisa mengerjakannya di rumah. Nah, soalnya udah ibu kirim ke dalam link grup kita ya. Oke, itu dikerjakan di rumah. Oke, nah untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya setelah materi bangun ruang yang kita bahas pada hari ini. Nah, ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti dengan baik, tetap bisa belajar dengan baik dan semangat untuk minggu depan tentang materi yang akan kita bahas selanjutnya. Kamu harus berusaha keras, rajin belajar, dan berjuang untuk apa yang kita inginkan agar sesuatu yang kita harapkan itu dapat tercapai, agar cita-cita anak ibu nanti
nantinya akan tercapai dan menemukan inspirasi dan motivasi untuk terus maju jika ingin sukses dan menggapai cita-cita kita untuk masa depan. Oke? Oke. Nah, Ananda semuanya, terima kasih untuk hari ini dan Ibu sangat senang anak-anak Ibu semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bahagia dan menyenangkan. Oleh karena itu, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Maka kita siap-siap untuk pulang dan membersihkan semua pembelajaran kita pada hari ini dan merapikannya kembali. Silakan kepada ketua kita untuk merapikannya kembali. Nah, setelah selesai, silakan kepada ketua kita untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan kepada Risma untuk memimpin doa kita sebelum pulang. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Dadah.